Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu atau bahkan mungkin berjuta-juta kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, anak-anak beliau hingga pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang ke-20 ini, hadis yang ke-18, lagi-lagi hadis penting dari kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Salah satu kaedah besar di dalam agama Islam ini yang terletak pada hadis ini. Ada kaedah tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kaedah yang harus kita jaga. Yang pertama yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kewajiban kita sebagai seorang hamba menuntut kita untuk melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, hak-hak makhluk yang harus kita tunaikan, hadirin. Hak-hak manusia. Tentunya kedua hak ini terletak pada hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat nih hadirin kepada Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 wasiat pendek akan tetapi mengandung arti yang begitu banyak. Iya, Abu Dzar meminta wasiat kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wasiatnya Rasulullah untuk Abu Dzar, wasiatnya Rasulullah untuk para sahabat adalah wasiatnya juga untuk kita. Artinya ketika sahabat-sahabat diberikan wasiat seperti ini, maka tentunya kita harus lebih perhatian terhadap wasiat tersebut. Ini wasiat yang begitu besar, hadirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih hadirin, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ya. Ini wasiat yang pertama yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang keuntungan-keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa dalam firman-firman-Nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan solusi bagi setiap permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepadanya. Tentu banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kita sudah berusaha untuk bertakwa, tapi kok nggak datang janji tersebut, hadirin. Mungkin ini yang belum kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita. Iya, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Iya, hadirin. Ketika kita bersama dengan teman-teman, ketika kita bersama dengan kumpulan mayoritas kita, mungkin kita bisa menunjukkan ini loh, kita orang bertakwa.
Tapi ketika kita berada di kegelapan malam, ketika kita berada sendirian, apakah kita juga bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa? Konsisten di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang sulit hadirin. Ketika kita berada di kegelapan malam, di khalwah, atau dalam keadaan sendirian, atau bahkan mungkin di rumah lah dengan istri, kadang lisan kita dengan mudah menggunjing tetangga. Oh anu tuh ya, orang itu seperti ini, seperti itu. Nggak ada ketakwaan kita. Maka dari itu Allah nggak kasih janjinya kepada kita. Karena janji-janji itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa, baik ketika berada di lingkungannya atau dia dalam kegelapan malam sendirian, hadirin. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita itu memiliki perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada CCTV ataupun malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kirim untuk menjaga dan mencatat amalan-amalan kita, hadirin. Jangan jadi sok bertakwa. Jangan menjadi orang yang sok bertakwa, tapi ketika di kegelapan malam atau ketika sendirian ada maksiat-maksiat Allah, gampang. Contoh ringannya aja, ketika kita berada di kamar sendirian, kemudian kita sedang megang HP. Itu mungkin hal-hal yang haram, mudah kita akses tuh hadirin. Entah itu aurat wanita, waliyadzubillah, atau hal-hal yang lainnya. Kita berada di gelapan malam atau di kamar sendiri, kita buka status ini, kita buka video ini, yang menggumbar-gumbar aurat-aurat yang bukan mahram kita, hadirin. Disinilah ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah derajat yang paling tinggi, hadirin. Perlu proses yang panjang dan pembelajaran. Kalau sekiranya orang sekaliber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam perjalanannya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, yang berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal beliau itu menggambarkan kepada kita, ama inni la aksyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di setiap doanya beliau selalu meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Akan rasa takut, kasih aku rasa takut ketika aku berada dengan kawan-kawanku atau berada ketika sendirian. Iya hadirin, perlu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sekaliber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita, hadirin, introspeksi diri kita. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin bisa bertakwa ketika berada dengan teman-teman kita, berada di lingkungan kita, tapi sudahkah kita bertakwa ketika kita berada di kegelapan malam? Karena syaitan itu kadang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada sendirian. Maka katakanlah kepada jiwamu, wahai orang yang mau bermaksiat, yang menciptakan kegelapan malam itu melihat seluruh gerak-gerik kita. Bukan hanya sekedar melihat, hadirin, yang menjadi bahaya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat gerak-gerik kita yang berbau maksiat, kemudian mencatat, dan enggak sampai di situ. Nanti akan dibalas tuh kejelekan-kejelekan tersebut.
Iya hadirin. Amalan-amalan kejelekan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita sadari bahwasanya dunia yang fana ini tempat kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya agar kita bisa enjoy dan beristirahat di akhirat nanti. Sadarlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat seluruh gerak-gerik kita. Mata kita, mungkin ketika kita berhadapan dengan wanita yang membuka aurat, itu ketika kita berada bersama dengan teman-teman, kita bisa memalingkan pandangan kita. Tapi ketika kita nggak ada bersama dengan teman-teman kita, atau mungkin kita pakai kacamata, kadang mata kita ini lirik ke wanita tersebut hadirin. Dan sadarkan diri kita nih hadirin, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita itu ada benda-benda yang nggak punya akal, tapi mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda tersebut memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak malu kita ketika nanti di akhirat nanti ada benda ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, namun catatan amalan kita dipenuhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan demi keuntungan yang Allah janjikan kepada hambanya yang bertakwa, maka bertakwalah dimanapun kita berada. Entah itu di tempat yang paling kecil, nggak ada yang lihat sama sekali, atau berada di lingkungan kita. Kalau kita lihat banyak perintah-perintah Allah, baik kepada nabinya atau kepada umat-umat sebelum kita, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bekal yang akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang diminta, hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana hendaknya seorang muslim berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakwa semaksimal mungkin, antuti'uh wala ta'suh. Hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali atau minimalisir yang namanya maksiat. Wa antashkuruhu wala takfuru, dan kita nih diperintahkan untuk mensyukuri kenikmatan apapun yang Allah berikan, meskipun kadang terlihat sepele. Jangan sekali-kali mengkufuri kenikmatan tersebut hadirin. Inilah hakikat takwa, ketika kita menjadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala wiqayah, satu tameng, agar kita tidak mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lalui itu tuh hadirin. Memang berat, iya berat. Tapi harus kita lalui. Dan ingat, hal itu pun sifatnya sementara. Mumpung kita di dunia, kita di dunia ini, tujuan asal kita itu untuk menjadi hamba Allah yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau faedah ataupun keuntungan dari berpuasa agar mendidik kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sholat pun sama agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hal itu dikarenakan ketakwaan memiliki kedudukan yang besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama hadirin. Wasiat yang kedua nih hadirin, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nih ketika kita salah, ini ada kewajiban kita untuk jiwa kita. Hak jiwa kita ini ada juga hadirin. Kita ini ditakdirkan untuk berbuat salah. Iya, gak bisa dipungkiri, gak bisa dipungkiri. Kita ini berada dalam posisi kalau seandainya di setiap hari kita itu pasti salah hadirin. Iya, pasti salah. Akan tetapi kesalahan tersebut
bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanah, dengan kebaikan, dengan bertobat kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki masa lalu yang kelam. Entah itu suka ini, suka itu, tapi kita lihat bagaimana tren hijrah, bagaimana kita meninggalkan maksiat-maksiat tersebut, dan kita berupaya menghapus musibah-musibah tersebut atau kejelekan-kejelekan tersebut dengan kebaikan yang kita tatap masa depan. Gak usah lihat masa belakang kita, ya gak usah lihat masa lalu kita. Hapus dan kubur habis-habis masa lalu dan gunakan masa yang akan datang dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalau disebutkan Abu Dzar, seorang perawi dari yang dinasihatkan ini, sebelum memeluk agama Islam, dia memiliki penghasilan yang kotor, hadirin. Disebutkan bahwasannya dia mengambil ataupun menjadi perampok. Tapi ketika dia mendengar ada agama Islam, maka dia pun semaksimal mungkin mengejar ketertinggalannya, hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala nih hadirin, innal hasanati yudhhibna sayyiat. Yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka taubatlah dari kesalahan tersebut, karena taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Dan lakukan kebaikan-kebaikan, karena dengan kebaikan-kebaikan tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Dan kita ingat kaidah satu kebaikan itu bisa jadi menghapus beberapa kesalahan kita. Karena al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini yang berkaitan dengan hak-hak ataupun kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Maka ada juga kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah mungkin kita pernah menggunjing atau mengadu domba atau marah tanpa sebab kepada orang-orang tersebut. Gak ada jalan keluar dari penghapusan dosa ataupun kesalahan tersebut kecuali meminta maaf, minta penghalalan. Dulu nih, kita datangi tetangga kita. Kalau seandainya kita pernah menjelekkan tetangga kita, maaf Pak, dulu saya pernah menjelek-jelekan Bapak di depan orang ini. Saya berkata tentang Bapak ini. Maka saya minta maaf ya Pak. Ini kewajiban kita, hadirin. Agar gak ada syahna dan bagdo. Agar gak ada permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian wasiat yang ketiga yang gak kalah pentingnya, hak yang berkaitan dengan makhluk nih hadirin. Hak yang berkaitan dan apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang selain kita. Entah itu dengan istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, pokoknya siapapun lah, rekan kita. Maka hak ini yang harus diperhatikan dan inilah yang harus kita tunaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bermuamalah serta berinteraksilah dengan akhlak yang mulia, dengan etika yang tinggi, hadirin. Dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana orang yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, Rasulullah menjawab husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan di riwayat lain ataupun redaksi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa yang menjadi penyebab orang-orang masuk ke surga, diantaranya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini nih hadirin, menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini kalau mau
mendapatkan kasih sayang dari orang sekitar kita, maka berakhlaklah kepada mereka dengan akhlak yang baik. Disebutkan ketika kita berakhlak dengan etika yang baik, dengan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabatnya, kalau dilukai maafkan. Kalau seandainya dizolimi, misalnya hati kita masih legowo, maka maafkan. Disebutkan bahwasannya ketika kita ingin berakhlak yang baik, artinya kita menahan diri kita agar jangan mengganggu orang-orang sekitar kita. Nggak usah diganggu, hadirin. Kemudian yang kedua, memberikan apa yang bisa kita berikan. Kalau kita punya harta, maka berikan kepada tetangga kita, berikan kepada kawan-kawan, berikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap ujian yang timbul ataupun gangguan yang timbul dari mereka. Iya, sabar. Kadang mungkin ada orang-orang di sekitar kita itu yang mungkin hobinya mengganggu. Maka termasuk di antara etika dan akhlak yang baik adalah sabar terhadap ujian tersebut. Dan kemudian bermuka berseri-seri kepada mereka, hadirin. Jadi jangan pasang muka masam kepada ikhwan-ikhwan kita. Tentunya lain babnya ya kalau seandainya dengan akhwat ataupun dengan wanita-wanita. Ini enggak, dengan tetangga yang sesama jenis kepada kita, maka berusahalah untuk melihatkan wajah yang berseri-seri kepada mereka. Dan kita lihatnya, hadirin, kalau seandainya diperhatikan, akhlak yang baik itu termasuk di antara ketakwaan. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendirikan penyebutannya karena pentingnya akhlak yang baik. Iya, penting, hadirin, dan lagi-lagi perlu proses untuk kita agar bisa berakhlak dengan etika-etika yang baik. Kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah. Ketika doa bercermin itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan wajahku, baguskan penampilanku, maka baguskanlah akhlakku. Ini doanya Rasulullah yang memiliki akhlak yang tinggi, yang diberikan sifat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena khuluquhul Quran, khuluknya, akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Karena setiap ada perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah, Rasulullah tunaikan. Yang berkaitan dengan hak-hak manusia, misalnya meredam kemarahan, memaafkan, itu semuanya sudah ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seandainya nggak takut panjang waktunya, masih banyak lagi pembahasan yang berkaitan dengan hadis yang ke-18 ini. Namun kita kembali ke tujuan asal. Tujuan asal dari kajian-kajian ini adalah kajian singkat Arba'in Nawawiyah, singkat sesingkat-singkatnya agar menjadi bekal untuk pemula. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.